Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dalam program Belajar Bacaan Tajwid Al-Quran, yaitu bagaimana kita membaca Al-Quran secara tartil dan benar bersama Ustadz Zulkifli. Semoga bermanfaat. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Terakhir kita sampai dengan apa? Sampai apa Pak Bos? 60 masih 58 ya? Mat ya? Sudah selesai belum? Maktobi Arab sudah selesai ya? Hah? Masalah surah kan udah, ya kan? Maktobi harfi kan udah nih terakhir, ya kan? Yang macam-macam huruf-huruf muqatta'ah, benar nggak? Berarti kita masuk kepada mat asli atau mat tabi'i, ya? Mat asli atau mat tabi'i. Udah. Oh iya itu. Berarti mat far'i sekarang. Mat far'i. Halaman 63. Ya, halaman 63. Apa yang dimaksud dengan mad far'i? Ada tahu nggak? Alam bacaan mad yang Hamzah. Bacaan mad yang bertemu dengan hamzah. Sekali lagi, mad bertemu dengan hamzah nggak cukup, itu definisinya nggak kuat, masih kurang. Apa? Far'i itu sendiri artinya al-furu', cabang. Ya. Kan ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli itu al-asliyun, pokok. Ada far'i, cabang, gitu. Ya. Mad asli dibaca panjang jika huruf itu bertemu dengan huruf-huruf mad. Apa huruf mad tadi? Alif, waw, ya. Itu mad asli, ya. Seperti contoh iyyaka na'budu wa iyyakas siratal mustaqim, itu kan mad, ya. Kalau mad far'i, setelah huruf mad bertemu dengan dua hal. Yang pertama bertemu dengan hamzah, yang kedua bertemu dengan sukun, ya. Yang kedua bertemu dengan sukun. Jadi terjadinya mad far'i itu disebabkan dua hal, ya. Terjadinya mad far'i itu disebabkan dua hal. Sebab yang pertama, karena setelah huruf mad bertemu huruf hamzah. Sebab yang kedua, setelah huruf mad bertemu huruf sukun. Ini dulu, ini sampai sini ngerti nggak dulu? Maka itu dikatakan dengan mad far'i. Baru di sini pada halaman 63 dibahas yang bertemu dengan hamzah apa saja. Ya, yang bertemu dengan hamzah apa saja. Gitu. Paham nggak sampai sini dulu? Ngerti nggak nih? Mad far'i adalah mad yang bagian dari pokok. Kalau pokok kan mad asli, setelah huruf ketemu mad, setelahnya nggak ketemu apa-apa gitu, ya. Tapi kalau far'i setelah huruf mad
dia bertemu dengan dua huruf, huruf hamzah sama huruf sukun. Nah, di sini nggak dijelaskan hamzah itu ada dua. Di sini harusnya dijelaskan, cuman kali nggak dijelaskan, ya. Hamzah itu ada dua, ada hamzah qata, ada hamzah wasal. Wasal. Jadi kita nggak tahu di situ. Pokoknya ketemu hamzah, hamzahnya kayak apa? Gitu, ya. Saya ulangi. Ketemu dengan hamzah di sini, hamzah itu ada dua, ada hamzah qata, ada hamzah wasal. Wasal. Ucapannya hamzah tetapi tertulisnya huruf alif. Ucapannya hamzah tapi tertulisnya dalam Quran huruf alif. Apa itu hamzah qata? Hamzah qata adalah hamzah yang di atas alif ada huruf alif, di atasnya ada hamzah. Kalau dalam cetakan Timur Tengah, ya. Kalau dalam cetakan Timur Tengah, alif itu sukun, nggak bisa dikasih harokat. Kalau mau dikasih harokat, dikasih hamzah. Alif itu sukun, artinya nggak menerima harokat. Paham nih? Ya, kalau dikasih harokat, maka dalam cetakan Timur Tengah dikasih hamzah di atasnya fathah. Jadi kalau kasroh hamzah di bawahnya i gitu, ya, baru hidup. Kalau Indonesia nggak ada perbedaan antara hamzah wasal dengan hamzah qata. Itu masalahnya nanti kaitannya ketika mau wasal sama mau waqaf, itu bingung kalau Indonesia. Ngerti nggak dulu nih kaitan sama hamzah dulu, ya. Berarti hamzah qata adalah hamzah yang dibaca baik dalam keadaan waqaf ataupun dalam keadaan wasal. Dia dibaca baik berada di awal, di tengah, di akhir, gitu, dia tetap dibaca. Contoh hamzah qata apa contohnya? Iyyaka na'budu wa kita ulang, maliki yaumiddin. Iya, lihat waqaf middin, waqaf iya, baca enggak iya? Wasal. Maliki yaumiddin, iya, sama enggak? Enggak berubah, tetap dibaca. Mau waqaf atau wasal dibaca. Ya kan? Ngerti enggak nih? Mau waqaf atau wasal dia tetap dibaca. Itu namanya hamzah qata. Hamzah qata. Hamzah qata inilah yang nanti dibahas, yang dimaksudkan mad far ini ketemu hamzah apa? Hamzah qata ini maksudnya. Gitu ya. Nanti jadi mad wajib, mad jaiz, mad silah kubra, itu namanya hamzah qata. Ketemunya dengan hamzah qata. Ngerti enggak nih? Hah? Di sini tidak ada pembahasan tentang hamzah qata sama hamzah wasal. Tapi pengajar harus ngerti. Iya. Itu kalau dibingung nih hamzahnya apa? Apakah tulisan hamzah? Enggak juga, gitu loh. Hamzah itu istilah. Hamzah itu ada dua. Ada hamzah qata, ada hamzah wasal. Sama sukun juga ada dua. Ada sukun asli, ada sukun alif. Anda belum bahas itu nanti aja. Iya, Ini dulu. Hamzah qata dulu, ya. Hamzah qata sama hamzah wasal. Kalau yang wasalnya Nah, kalau yang wasal itu, kalau dalam cetakan Timur Tengah di atas alif ada namanya ra'sus sad, kepala sad. Jadi kayak Wasal itu huruf ya? doma, Iya. tapi kayak harokan doma tapi bukan doma. sepotong. Ya, kecil dia. Kecil dia, sepotong. Ya, tapi itu cetakan Timur Tengah. Indonesia nggak ada. Makanya kalau kita pakai cetakan Indonesia, ya nggak ada. Nggak ada. Kita nggak dapat. Bingung mana tandanya. Mana bisa kita membedakan antara hamzah qata dengan hamzah wasal? Nggak bisa. Kalau cetakan Indonesia nggak ada. Semuanya dikasih harokat. Ya, gitu. Itu beda dari tulisannya. Dari sisi bacanya beda lagi. Kalau hamzah wasal, jika hamzah wasalnya dibaca jika dimulai dari hamzah wasal, tapi tidak dibaca dia, yaitu hamzah wasalnya nggak boleh dibaca jika didahului oleh huruf yang lain. Contoh, kita Al-Fatihah saja contoh. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Ya, alamina itu kan ada alif lam ar. Itu di situ namanya hamzah wasal. Kalau diwasal, hamzah wasalnya hilang, nggak dibaca langsung ra. Nar-Rahman gitu. Tapi kalau di
putus waqaf dimulai dengan hamzah wasal maka dibaca Ar-Rahmanir Rahim begitu. Ngerti kan? Kalau di wasal kan berarti kan dia didahului dengan huruf nun. Ya kan? Maka hilanglah. Artinya hilang apa? Tidak dibaca dengan lisan. Tetap tertulis tapi nggak dibaca. Tapi nggak dibaca, langsung qira. Ar-Rahman gitu. Ar-Rahman. Tapi kalau waqaf maka dia dibaca karena kita memulai bacaannya dari hamzah wasal. Ar-Rahman. Itu namanya hamzah Wasal. wasal. Ya, namanya apa? Hamzah Wasal. Perhatikan ya. Jadi kalau hamzah wasal dia dibaca ketika dimulai dari hamzah wasalnya, tetapi tidak dibaca jika didahului oleh huruf sebelum huruf apapun itu. Iya. Ya, huruf apapun. Kecuali tadi pada iya itu hamzah kotor. Ya, makanya tadi saya bilang Maliki yaumiddin iya. Kalau dua wasal tetap itu dibaca. Atau waqaf Maliki yaumiddin iya sama. Enggak berubah. Tapi pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman gitu. Kalau di waqaf Ar-Rahman gitu. Berubah bacaannya. Ya kan? Betul. Itu namanya hamzah wasal. Hamzah wasal itu bisa dibaca dengan fathah, kasrah atau dhammah. Nah, ini juga penting. Bisa dibaca dengan fathah, kasrah, dhammah. Contoh dalam surat Al-Fatihah, ihdina itu hamzah wasal. Jadi kalau kita sambung misalnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu di hamzah wasalnya kan hilang, langsung ke ha. Tapi kalau dimulai dari hamzah wasalnya dibaca dengan kasrah, nggak boleh ahdi, nggak boleh uhdi. Ya. Nah, hamzah wasal pada ini namanya hamzah wasal yang terdapat pada fi'il, kata kerja kalau kita belajar bahasa Arab. Ya. Bagaimana kaidahnya cara bacanya? Jika huruf ketiganya kasrah, maka hamzah wasalnya harus dibaca kasrah. Berarti ihdi, alif, ha sama dal, ya kan? Dalnya harokatnya kasrah, maka hamzahnya dibaca kasrah. Gitu. Paham nih? Sambil jalan. Usia. Apa anda bahas berdasarkan ini aja? Nah, tapi anda mau jelas hamzah wasalnya seperti nanti. Jalan kemana? Jalan ke jurang jatuh. Ya, ini belum masuk pada pembahasan mat-matnya. Ini baru menjelaskan hamzahnya dulu. Hamzah dulu ya. Baru menjelaskan hamzahnya dulu. Ya. Jadi hamzah itu ada dua, ada hamzah qata, ada hamzah wasal. Hamzah qata dibaca dalam keadaan apapun. Iya dibaca. Ya, mau dirangkain hurufnya didahului tetap dibaca dia, gitu. Sedangkan hamzah wasal dia tidak dibaca jika didahului oleh huruf sebelumnya, tapi dia dibaca jika dimulai dari hamzah tersebut, gitu. Ya, baru nanti kalau pada hamzah wasal dia boleh bisa dibaca dengan kasrah atau dhammah sesuai dengan kaidah, ada aturannya, enggak asal-asalan baca. Contoh Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman masuklah Islam secara kafah. Lafaz udkhulu, ya ayyuhalladzina amanu itu ada hamzah wasal di situ. Kalau kita wasal hilang, langsung ke dal. Tapi kalau kita waqaf ya ayyuhalladzina amanu, berarti baru kita mulai dari hamzah wasal. Udkhulu. Kenapa dibaca duhu? Karena huruf ketiganya harokat dhammah. Gitu. Paham ya? Insyaallah. Ini enggak? Insyaallah. Lagi ngeraba-ngeraba. Ngeraba-ngeraba. Buku kita yang tentang hamzah wasal nggak ada sih, kitabnya kitab besar adanya dia di Asy-Syafi'iyah
Ini buku ini ada kitab induknya tebal segini, ya. Ada kitab induknya, di situ dibahas baru hamzah wasal fathah. Kalau ini buku ringkasannya, Singkat. ya, ringkasan, Ringkasan. gitu, ya. Nah, baru masuk kepada bagian yang pertama, yang mad far'i, yaitu setelah huruf mad ketemu hamzah. Yang pertama apa? Mad wajib muttasil. Mad Wajib muttasil. muttasil. Apa dia? Huwa ayyatiya harful maddi wa ba'dahu hamzatun fil kalimati nafsiha. Perhatikan, fi kalimati nafsiha. Ya. Di sini nggak ada definisinya, ya. Mad wajib itu apa? Yaitu huruf mad yang setelah huruf mad bertemu dengan hamzah, dan antara mad sama hamzah itu berada pada satu Kata. satu lafaz, ya, berada pada satu lafaz. Berarti kalau dianalogikan, si Mamat sama si Hamzah satu rumah, beda kamar, Wajib. gitu. Nggak boleh dipisahkan gitu antara anak dan orang tua. Itu logikanya. Kalau dipisahkan, ya sudah, nanti kelar hubungan itu, gitu. Ya, itu logikanya. Maka huruf mad sama hamzah dia harus ada satu, terdapat pada satu kata. Contoh tadi yang saya baca tuh kalau maghrib, jaa, idza jaa, ya, jaa, jim setelahnya ada alif, kan itu mad asli ya kan? Setelahnya ketemu hamzah, hamzah kotak di sini ya, ini kan? Setelahnya ketemu hamzah kotak dalam satu kata. Ja sama a maknanya telah datang, jaa, gitu, ya. Kalau ja-nya dibuang atau a-nya dibuang, maknanya hilang, nggak tahu, jadi ja doang, nggak ada maknanya. Iya. Maka nggak boleh dipisahkan, gitu, ya. Paham nggak sampai sini dulu? Jadi wajib. Nah, di sini ada istilah mad wajib muttasil. Wajib itu maksudnya para ulama bersepakat dibaca mad wajib itu di atas 2 harokat, tetapi berselisih dari kadar panjangnya, apakah 3, 4, 5, gitu. Bagaimana jika terjadi perselisihan alif? Hah? Jumur apanya? Ya, antum ngajar nih, belajar. Hah? Bagaimana jika mad wajib muttasil? Kadarnya para ulama qurra berselisih. Ada yang bacanya 3, 4, ada yang 5. Bagaimana? Dikembalikan kemana? Allahu a'lam. Dikembalikan kepada riwayat yang beredar di negara tersebut. Kalau di Indonesia riwayatnya apa nih? Riwayatnya Hafiz, qiraatnya qiraat Asim, jalurnya jalur Syatibiyah. Maka jika bertemu dengan mad wajib muttasil dibaca pada qiraat Hafiz, jalurnya qiraatnya qiraat Asim, riwayatnya riwayat Hafiz, jalur Syatibiyah, dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Itu cara menentukan, ya. Bukan semuanya kita baca 2 harokat, nggak boleh. Saya baca 3 aja, nggak bisa. Balikkan pada riwayat yang beredar. Quran kita itu berdasarkan riwayat Hafiz, sudah dicetak berdasarkan, dan itu juga riwayat yang ada di Saudi, pakai di Saudi riwayat Hafiz. Jadi riwayat Hafiz, qiraatnya qiraat Asim, itu yang paling banyak dipakai sekarang di seluruh negara-negara muslim. Paling banyak dipakai adalah qiraatnya Asim, riwayat Hafiz. Di Qatar, gitu ya, di Abu Dhabi, negara-negara muslim, Malaysia, Brunei, itu riwayat Hafiz semua. Makanya kalau dari Saudi kita haji atau umrah, ambil Qurannya nggak apa-apa karena sama riwayatnya. Tapi kalau kita ke Sudan, Suriname gitu ya, itu beda. Maroko itu beda lagi qiraatnya, bacanya lah. Bingung nanti kita baca, ini kalau ada baca begini. Ya. Begitu. Jadi mad wajib
Itu maksudnya wajib. Di situ para ulama bersepakat membacanya di atas 2 harokat. Ulama di sini apa? Ulama qiraah, ulama qurra. Tetapi berselisih di dalam kadar panjang di atas 2 harokatnya, apakah 3, 4 atau 5, berselisih. Maka dikembalikanlah kepada riwayat yang ada di negara tersebut. Gitu ya. Kembalikanlah kepada riwayat yang ada di negara. Kemudian dikatakan muttasil. Apa artinya muttasil? Apa artinya muttasil? Ali. Asil. Muttasil itu maksudnya asal katanya dari ittasala yattasilu ittisalan, bersambung. Maksudnya apa? Antara si Mamat sama si Hamzah satu kata. Itu maksudnya. Hah? Enggak. Nah, nanti bedanya nanti ketika di waqaf atau di wasal, mat wajib tetap dibaca 5 harokat. Nanti berbeda pada mat jaiz. Kalau mat jaiz tidak dibaca ketika di waqaf dengan 4 atau 5 harokat. Gitu. Ya. Jelas ini? Ya. Jadi muttasil itu bersambung antara huruf mat dengan huruf hamzah berada pada satu kata. Ada pada satu kata. Ya. Tetap nggak bisa pisah. Apanya? Tetap nggak bisa terpisah. Nggak bisa. Ya, antara huruf mad dengan hamzah satu kata nggak bisa. Kalau dipisah maka tidak terjadi mad dan maknanya berubah. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini yang Anda sampaikan ini kira-kira ngerti nggak? Andri ngerti nggak Andri? Bayang-bayang. Benar, ajarin lagi sini. Itu biarin aja, Anda tanya ente sekarang nanti dengerin nggak? Bayang-bayang. Berarti semacam tadi apa? Mat besar itu jadi ida ja. Jadi jim ada alif itu ketemu hamzah gitu. Ini selalu. Nah, kalau dalam cetakan-cetakan ini Timur Tengah biasanya mat wajib itu gak dikasih alif dan langsung hamzah, biasanya begitu. Ya, ya. Tapi kadang-kadang nggak selalu begitu. Jadi yang jadi patokan itu satu kata atau beda kata itu saja, ya. Patokannya satu kata atau beda. Kalau dia beda kata, namanya mad jaiz munfasil. Kalau dia satu kata, mad wajib muttasil. Begitu. Ya. Contoh misalnya ibani wa anzalna minal mu'sirati ma'an. Ya. Jadi kalau bagaimana kalau waqaf sama wasalnya itu tadi pertanyaan Pak Mul. Maka kalau pada mat wajib dia tetap dibaca dengan 5 harokat meskipun waqaf. Jadi kalau kita baca misalnya wa anzalna minal mu'sirati ma'an gitu. Ya, dibaca dengan 5 harokat. Contoh lagi lil fuqara, dimatikan tetap 5 harokat. Iya. Kalau yang tadi ijazah itu kan ada ijazah itu kan ada alif. Itu kan Mana? Ijazah ada alif. Itu Mat, itu maksud ya panjang. Oh, Zal itu. huruf zalnya kan. Ketemu siapa ya? Hah? Ijazah. Itu kan beda kata, lihat. Beda kata. Ini kan bukan hamzah, maka bukan lagi mat far'i. Kan ini bicaranya setelah mat ketemu hamzah. Ketemu hamzah. Ini kan Mat yang ini hamzah bukan. Bukan. Gini yang benar tidak terjadi apa-apa. Tetap dibaca jelas doang, Pak. Iya. Dan panjangnya. Itu 2 harokat atau bi. Huruf zalnya kan. Iya 2 harokat. Harokat ida. Beda kalau setelahnya ketemu hamzah koto. Koto, ya. Baru jadi panjang. Iya. Iya, tapi kan itu ketemu jim. Maka nggak terjadi panjang. Terjadi panjang ya. Ngerti nggak nih kira-kira? Apa sini tadi kalau lil fuqara diberitain langsung ini. Matikan. Matikan. Innamas sadaqatu lil fuqara. 5 harokat. Fuqara. 5 5 ya. ya. Tapi
hamzanya dimatikan. Pada ayat baris yang kedua ma-nya dibaca karena dia mad iwad. Ya, tapi tetap dibaca panjang, ma-nya 5 harakat. Ya. Jelas nggak ini? Ya, jelas. Udah susah ya. Ada pertanyaan nggak? Tuh, ngomong bisa aja. Banget ya. Cepet banget. Ada 15 menit lagi. Jadi kalau saya baca gitu, jadi kalau ngikutin mutasi atau wajib mutasi, jadi agak ragu-ragu bacanya, jadi bingung ya. Bacanya tetap panjang 5 harakat. Nanti tetap panjang dibaca. 5 harokat. Semangat. Nah, yang harus digaris bawah itu lihat pada halaman 63 tadi, panjang bacaan mad jaiz, mad wajib sama masilah kubro dalam satu bacaan harus seragam. Itu perhatiannya tuh, itu yang penting tuh dalam praktek. Maka ditulis sama dia tuh. Maksudnya apa? Jangan ketemu jaiz, wajib beda-beda. Misalnya orang baca Idza jaa nasrullah, bisa dibaca 4 jadi 2. Jadi 2 ya. Ya. Enggak boleh seperti itu. Seperti baca ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzi, jadi panjang, harus konsisten. Jadi yang paling susah itu menjaga mat itu apa? Menjaga keseragamannya ya, seragam panjang pendek. Jadi kalau orang menghafal itu paling banyak kan hukum mat. Dia kalau dia nggak tahu perbedaan mat, semuanya dibaca mat tobi ism. Jadi kalau baca ija nasrullah wal gitu semua. Ya, sering baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu gitu. Jadinya 2 rakaat semua. Tidak apa-apa seragam. Enggak boleh. Enggak boleh. Dari seragam katanya. Enggak boleh. Kan ini kembalikan kepada riwayat. Berarti qul ya ayyuhan, makanya pada riwayat dia dibaca dengan 4 tadi. Kalau dikembalikan kepada 2, berarti riwayatnya yang mana? Mana riwayat yang mana? Maroko. Makanya dalam cetakan Timur Tengah ataupun di Indonesia kan ada benderanya. Ya kan? Kuliah kan ada benderanya kan? Iya. Menunjukkan dia dibaca panjang di atas 2 harakat. Kalau cuma nggak ada benderanya baru mau tabi'i. Allah. Benar nggak? Benar. Itu maksudnya disuruh baca panjang gitu maksudnya. Iya. Jangan sampai 2 bacanya. Maksudnya ditulis itu ada bendera, disuruh dipanjangkan. Panjangkan. Itu menunjukkan berdasarkan riwayat. Quran itu sudah dicetak, Quran kita ini sudah dicetak berdasarkan riwayat hafiz. Itu nggak usah dikutak-atik lagi, kita tinggal baca doang. Gitu. Ya. Makanya Quran itu bacanya, turunnya, peletakan ayatnya di mana itu semuanya ditetapkan oleh Allah. Jadi ketika turun Quran kepada Nabi kita, pertama turun ayatnya, ya. Kedua, Allah perintahkan taruh ayat ini di surat ini setelah ayat ini, begitu. Yang ketiga, cara bacanya pun diajarkan. Ya. Cara bacanya pun diajarkan. Dan itu semuanya berdasarkan riwayat. Gak ada Quran yang gak berdasarkan riwayat. Kalau diserahkan kepada kita sudah kacau nanti. Saya maunya ini dipendekin aja, itu maunya dibanding kacau. Gitu, ya. Gak seragam. Sudah bukan mukjizat lagi Quran kalau gitu, kacau. Gitu. Dan itu salah satu bentuk penjagaan Allah kepada kaum muslimin Islam. Al-Quran itu dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga. Di antara bentuk penjagaan Allah adalah dengan bacaan seragam berdasarkan qiraah, riwayat. Dan itu tidak didapat di dalam kitab yang lain. Nggak ada kitab Injil, mana ada kitab aslinya? Di mana? Nih, kacau. Bisa kita pegang. Belum lagi versi ini, nggak tak gitu. Kopi lagi kopi, kalau kopi ada habis.
Adakah yang hafal kitab Injil? Nggak ada. Cari kolong langit, adakah yang hafal kitab Injil? Nggak bakalan bisa, karena versinya direvisi melulu berapa tahun. Dia bingung hafalnya bagaimana. Sampai jadi pegangannya nggak? Tidak benar kata. Itu secara umum saja versi ini versi, tapi kalau secara keseluruhan ya kena penghafal kitab yang dibaca doang satu versi, versi yang lainnya. Gitu. Ustaz. Hah? Arab kan? Pakai tajwid juga kan? Kalau Arab dia tidak pakai tajwid tapi jelas. Tajwid itu dipakai hanya dalam bacaan Quran. Ya. Makanya Allah berfirman apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Makna tartil kata Ali bin Abi Thalib, tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Membaguskan, merapikan setiap hurufnya dan dia mengetahui tempat-tempat berhentinya, wakafnya dia tahu. Itulah hakikat tajwid. Pada zaman Nabi tidak ada harokat itu, nggak ada. Bahkan bukan nggak ada harokat, nggak ada titik batasa itu nggak ada titik. Tapi karena orang Arab sudah terbiasa, dia tahu. Ketika mulai Islam, banyak orang-orang Arab masuk Islam dari Persia, gitu ya, dari Eropa, dari Afrika. Maka orang-orang belajar Quran itu bingung, nggak ada titiknya. Kemudian terjadilah kesalahpahaman, ada yang bacanya begini, ada yang baca begitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib pada masa itu Khalifah Ali membuatlah harokat sakal. Nggak seperti sekarang harokatnya tanda. Kalau baris begini ini dibacanya ta begitu. Lama-lama disederhanakan begitu. Sehingga mudah dipelajari, dibaca oleh orang-orang non-ajam, orang non-Arab. Maka selamatlah Al-Quran dari perselisihan. Gitu. Jasanya para sahabat sangat besar. Itu orang Arab tidak mesti hafalkan. Kita berarti berbeda. Saya punya murid orang Mesir nggak bisa ngaji. Saya marahin dulu kalau ngaji. Ada nama murid saya, dia kerja di sini di Lulu. Namanya Ahmad. Kalau ngaji baca huruf jim nggak bisa jim. Dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rajim. Nggak boleh jim. Rajim nggak boleh. Saya bilang jim sifatnya jahat dan syiddah. Nggak boleh ada nafas yang keluar. Salah mulu, kalau baca salah. Aneh bilang itu orang Arab, orang Mesir nggak bisa ngaji, bangetan. Ketawa aja kan. Tapi besoknya ngaji lagi, saya mau ngaji lagi saat. Tuh. Sebagian murid ada orang-orang Timur Tengah belajar, saya ngajarin orang Suriah, anak-anaknya Suriah tinggal di sini ngajar, nggak bisa ngaji. Ngomong Arab dia mau coba belajar makhraj sifat nggak bisa, karena dia butuh latihan. Ilmu itu didapat, kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan ta'allum, belajar. Mau antum tinggalnya di sebelah Masjidil Haram, kalau nggak pernah ngaji ya percuma. Misalnya gitu, tinggalnya rumahnya sebelah Masjidil Haram, kajian banyak, guru banyak, syekh, tapi nggak mau ngaji, dapatkah ilmu? Nggak ada. Bodohnya sama dengan orang yang di atas gunung. Iya, yang di gunung. Iya, Susah banget. kan gitu. Kalau tidak belajar, makanya kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Al ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu di hati, di dada. Salah. Ilmu di hati maksudnya dipahami. Al ilmu al fahm. Makanya kedudukan ilmu di dalam Islam itu didahulukan sebelum berkata dan beramal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Nabi dalam masalah. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dan ini dinukil oleh tafsir-tafsir para ulama seperti Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, ya. Apakah janganlah engkau berkata, berbuat, bergerak sekalipun kecuali itu sudah ada keterangannya dari Nabi. Begitu, enggak boleh ngomong mendahului Nabi. Allah
tegaskan lagi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, innas sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau berkata sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu atas. Boleh kita berkata tanpa ilmu bicara agama. Allah berfirman lagi, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lam, dan engkau berkata atas nama Allah yang engkau tidak ketahui, itu termasuk dosa yang sangat besar. Kerusakan agama awalnya apa? Karena berfatwa tanpa ilmu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man uftiya bi ghairi ismin kana ismuhu alaman akhbar. Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya dia menanggung seluruh orang yang mengikuti fatwa. Kalau 1000 orang fatwa yang salah, dia tanggung dosanya. Berat gitu. Ya, makanya itu penting bagi kita. Kemudian dalam hadis yang lain lagi, hadisnya panjang. Kemudian pada lafaz salah satu hadisnya adalah fasu'ilu fa'aftaru bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis yang panjang, ketika nanti sesungguhnya ilmu itu akan diangkat. Innallaha intiza'an la yanzi'uhu minal ibad walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dari dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan dimatikannya, wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqa 'aliman, sampai tidak ada lagi tersisa orang-orang yang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia mengangkat urusan juhal, perkara-perkara agama ini kepada orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka ditanya bagaimana tentang hukum ini, bagaimana ini. Fa'aftau bi ghairi ilmu, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa hasilnya? Fadallu wa adallu, maka dia sesat dan dia menyesatkan orang. Waliyazbillah. Maka berbicara tanpa ilmu dalam agama Islam haram, enggak boleh. Maka kalau orang ditanya sesuatu, dia bilang nggak tahu, itu lebih baik daripada dia sok tahu. Ini nggak tahu, sudah selamat, tidak akan dihisab. Tapi kalau dia sok tahu, kemudian fatwanya ngaco, repot. Jangan. Jadi bicara umum aja. Bicara umum. Siapapun dia kalau berbicara agama tanpa dalil jangan ikut, nggak boleh juga. Karena Islam itu didasarkan dengan ilmu. Beda kalau orang Nasrani, dia berdasarkan pendetanya, suka-suka pendetanya mau fatwa apa gitu. Ya. Tapi kalau kita tidak diperintah kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak diperintah ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasulih. Jika engkau berselisih pendapat dalam masalah sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Itu penting bagi kita. Maka ilmu itu menduduki yang pertama kali. Oleh karena itu dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari, pada kitab Sahih Bukhari, pada kitabul ilmi, pada bab yang ke-10, Imam Sahih Bukhari menjelaskan al-ilmu qabla al-qawli wal amr. Berilmu dahulu sebelum berkata dan berkata. Kemudian Al-Imam Bukhari menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, ketahuilah la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Perintah ilmu di situ diambil dalil oleh Al-Imam Bukhari, adalah orang pelajari, pahami, berilmu, belajar begitu. Itu kedudukan ilmu. Ya, nggak boleh orang berbicara di dalam Islam atas nama agama Allah tanpa ilmu, haram. Nggak boleh. Cuma di Indonesia patokan orang menjadi ustaz itu sangat gampang. Dia bisa bikin ketawa jamaah jadi ustaz, bisa bikin jamaah nangis jadi ustaz, gitu. Ya, bisa menggebu-gebu jadi ustaz. Jadi dia tidak berbicara patokan berdasarkan dalil. Gimana? Apakah yang dia sabda, apa yang dia ucapkan itu berdasarkan firman Allah apa tidak? Apakah yang dia jelaskan itu berdasarkan hadis Nabi apa tidak? Gitu kebanyakan. Ya, dan itu akhirnya menjerumuskan orang-orang awam. Itu tadi, akhirnya dia sesat dan juga dia menyesatkan orang lain. Itu bahayanya. Ada pertanyaan? Ali? Cek? Aduh, cukup. Jaga malam.
Ya. Jadi panjang lebar Anda membahas tentang ilmu jadi. Anda sendiri masih ngaji. Kalau ngaji itu bahas hadis, kita senang belajar sana, belajar. Ya. Kita alhamdulillah ini ada sumbangan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi buat masjid. Jadi kalau masjid ada kitab induk Kutubus Sittah, kita bisa baca. Kutubus Sittah yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Kutubus Sittah hendaklah seorang muslim punya kitab Kutubus Sittah. Gitu. Sudah dibeli 3, tinggal 3 lagi. Saya lagi nyari donatur, mudah-mudahan ada yang mau beli, taruh lagi di masjid biar komplit. Ya enggak, Pak Mamun? Iya. Sehingga bisa dibaca. Nggak ada, dari dulu. Ya. Kita tutup pada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.